Nah ini dia, dikonfirmasi langsung oleh manajer timnas. Ada satu wonderkid sensasional dari Liga 1 yang berposisi sebagai winger kiri yang mendadak sukses curi perhatian Patrick Kluivert beserta tim pelatih timnas Indonesia. Bahkan kabarnya sosok ini punya kecepatan dan kemampuan dribble yang bisa jadi senjata rahasia Garuda di laga krusial melawan Australia. Makin menarik karena namanya mulai muncul sebagai alternatif ideal untuk gantikan Ragnar Oratmangon yang dipastikan absen. Siapa dia sebenarnya? Ini dia ulasan mendetailnya. Bisa langsung trending di Eropa. Pelatih ternama asal Belanda ini mendadak bikin pernyataan super berani. Tegaskan timnas Indonesia bakal gampang kalahkan Jepang dengan perubahan besar yang sudah dilakukan. Bahkan tanpa ragu prediksi Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Karena ada faktor mengejutkan yang bikin lawan-lawan ketar-ketir. Apakah itu? Tonton video hingga akhir dan simak ulasan mendetailnya berikut ini. Yes, alhamdulillah kabar gembira hampiri Garuda. Jelang laga krusial lawan Australia dan Bahrain, Patrick Kluivert akhirnya temukan satu bomber ganas yang bisa jadi juru gedor timnas dan siap jadi duet maut bersama Ole Romani. Bahkan satu pemain termahal ini sudah pasang badan dan siap tempur habis-habisan demi wujudkan target lolos ke Piala Dunia 2026. Bikin lawan-lawan panik sebelum bertanding. Siapakah sebenarnya dua sosok super top itu? Ini dia jawaban mendetailnya. Auto bikin Australia dan Bahrain ketar-ketir. Bomber baru timnas Ole Romani mendadak kirim sinyal keras di hadapan publik tepat setelah resmi jadi WNI. Langsung tegaskan siap gempur lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026, tak gentar hadapi pertahanan tim-tim elit Asia, bahkan sampai singgung satu hal mengejutkan yang bikin fans merinding. Wah ini, apa yang sebenarnya Mang Ole katakan? Temukan berita selengkapnya hanya di sini. Akhirnya terbongkar semua. Ternyata inilah alasan mengejutkan Patrick Kluivert tunjuk Sjoerd Wodenberg jadi pelatih kiper timnas Indonesia. Bukan legenda besar Belanda Edwin van der Sar atau Martin Stekelenburg. Ada rencana besar yang belum banyak diketahui publik dan bisa jadi strategi dahsyat untuk menjadikan timnas Indonesia punya kiper selevel Eropa kah? Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Ini baru top Marco top. Dua laga beruntun langsung El Capitano di FC Venezia, Jay Itzes mendadak jadi komoditas panas di bursa transfer, hingga langsung masuk radar 4 tim papan atas Serie A. Klub-klub elit Italia berebut tanda tangannya untuk musim depan kah? Memang mantap betul Abang Jay. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan klub manakah yang bakal mendapatkan jasa Itzes musim depan? Fans timnas bisa dibuat gempar. Pernah merasakan berkarir di J-League, Irfan Bahdim mendadak kirim pesan mengejutkan kayak gini kepada Sandy Walsh yang resmi gabung klub Liga Jepang Yokohama F. Marinos. Bahkan sampai ungkap satu hal di luar dugaan kayak gini. Semuanya bisa auto terkejut mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya Irfan Bahdim bongkar? Temukan jawabannya hanya di sini. Sebelumnya, sebagai tambahan informasi khusus penikmat channel Garuda Scudetto, berikut ini hasil beberapa laga big match di Eropa tadi malam. Secara mengejutkan, pemuncak klasemen Liga Inggris Liverpool tadi malam kalah dari tim gurem Liga Championship Plymouth Argyle FC dengan skor tipis 0-1 di Piala FA Cup. Gol tunggal Plymouth Argyle dicetak melalui titik putih oleh Ryan Hardie di menit 53. Beralih ke Eredivisie Belanda, Tom Haye dan kolega berhasil membawa timnya Almere City meraih kemenangan mengejutkan dari tuan rumah FC Utrecht tadi malam. Gol sematawayang Almere dicetak oleh Junior Kadile di menit 28. Ini merupakan kemenangan penting bagi Tom Haye dan kawan-kawan untuk misi keluar dari zona degradasi. Sementara itu di lanjutan Serie A Liga Italia, kapten kebanggaan kita semua Jay Itzes bersama timnya Venezia kembali harus menelan kekalahan kesekian kalinya dari tim raksasa AS Roma. Dalam laga kandang, Jay Itzes dan kawan-kawan kalah tipis 0-1 lewat gol tunggal yang dicetak Paulo Dybala lewat titik 12 pas pada menit 57.
Kemudian dari La Liga Spanyol, Barcelona berhasil menang telak 1-4 atas tuan rumah Sevilla di Giornata ke-23 tadi malam. 4 gol Barcelona masing-masing dicetak oleh Robert Lewandowski di menit ke-7, Fermin Lopez menit 46, Raphinha menit 55, dan Eric Garcia di menit 89. Sedangkan gol penghibur Sevilla dicetak oleh Ruben Vargas di menit ke-8. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Bisa langsung trending di Eropa. Pelatih ternama asal Belanda ini mendadak bikin pernyataan super berani. Tegaskan Timnas Indonesia bakal gampang kalahkan Jepang dengan perubahan besar yang sudah dilakukan. Bahkan tanpa ragu prediksi Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Karena ada faktor mengejutkan yang bikin lawan-lawan ketar-ketir. Apakah itu? Tonton video hingga akhir dan simak ulasan mendetailnya berikut ini. Pelatih asal Belanda, Jan-Olde Riekerink memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam suasana santai dan bercanda, ia bahkan menyebut bahwa dari semua lawan yang ada, Jepang adalah yang paling mudah bagi skuad Garuda. Saat ini Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan tersisa di ronde ketiga kualifikasi, yaitu melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Lawan-lawan yang dihadapi jelas tidak mudah, tetapi Jan-Olde tetap optimistis dan siap memberikan dukungan penuh. Saya harap Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Mereka masih akan menghadapi Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang, ujar Jan-Olde dalam konferensi pers setelah pertandingan Dewa United versus Persija. Sambil bercanda, ia menambahkan Jepang yang paling gampang sambil menepuk Taisa Marukawa, pemain Dewa United asal Jepang, yang langsung tertawa mendengar komentar tersebut. Selain mendukung Timnas Indonesia, Jan-Olde juga mengungkapkan bahwa ia mengenal baik Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia. Saya sudah kenal Kluivert sejak dia berusia 19 tahun. Dia juga bekerja 11 tahun di Ajax dan kami pernah bertemu beberapa kali. Saya akan mendukungnya sebisa mungkin, tambahnya. Tidak hanya itu, salah satu mantan stafnya di Dewa United, Sjoerd Woudenberg yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih kiper, kini telah bergabung dengan Timnas Indonesia. Sementara itu, Dewa United baru saja meraih kemenangan penting atas Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Liga 1 2024/2025 di Stadion Pakansari Bogor. Dewa United berhasil menang 2-1 yang membuat mereka naik ke peringkat 2 klasemen sementara dengan 40 poin. Persija Jakarta harus puas di peringkat 3, tertinggal 1 angka dari Dewa United. Dukungan dari Jan-Olde Riekerink ini tentu menjadi tambahan semangat bagi Timnas Indonesia yang tengah berjuang meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Auto bikin Australia dan Bahrain ketar-ketir. Bomber baru Timnas, Oleh Romeni mendadak kirim sinyal keras di hadapan publik tepat setelah resmi jadi WNI. Langsung tegaskan siap gempur lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026, tak gentar hadapi pertahanan tim-tim elit Asia, bahkan sampai singgung satu hal mengejutkan yang bikin fans merinding. Wah ini, apa yang sebenarnya Mang Oleh katakan? Temukan berita selengkapnya hanya di sini. Pemain baru Timnas Indonesia, Oleh Romeni mengungkapkan antusiasmenya untuk segera tampil bersama skuad Garuda. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, ia tak sabar memberikan kontribusi terbaiknya di lapangan. Melalui unggahan di Instagram, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Romeni menyampaikan rasa gembiranya setelah menjalani sumpah setia menjadi WNI di London, Inggris. Saya tidak sabar untuk bertanding demi seluruh fans dan masyarakat Indonesia, serta bisa berkontribusi untuk Timnas Indonesia, ujar Romeni. Dalam proses naturalisasi ini, Romeni tidak sendiri. Dua pemain lainnya, Dion Marks dan Tim Griepens, juga telah resmi menjadi WNI dan akan memperkuat Timnas UDU-APULUH Indonesia. Romeni juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah membantu mempercepat proses perpindahan kewarganegaraannya.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang telah mengusahakan proses ini hingga terlaksana. Benar-benar suatu kehormatan bisa bermain untuk negeri ini, tambah mantan pemain FC Utrecht tersebut. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa kedatangan Romelu Marques dan Geypens adalah bagian dari strategi untuk memperkuat timnas di berbagai kelompok usia. Selain untuk timnas senior, kami juga akan memperkuat timnas muda dengan talenta-talenta terbaik yang siap berjuang untuk merah putih, jelas Erick. Sebelum resmi menjadi WNI, Ole Romeni baru saja bergabung dengan klub Oxford United pada bursa transfer musim dingin 5 Januari 2025. Sejauh ini ia sudah tampil dalam 3 pertandingan melawan Stoke City, Bristol City, dan Burnley meskipun hanya sebagai pemain pengganti dengan total 35 menit bermain. Romeni dijadwalkan melakoni debutnya bersama timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia akan tampil dalam 2 laga penting 20 Maret 2025 versus Australia di Sydney dan 25 Maret 2025 versus Bahrain di Jakarta. Dengan semangatnya yang tinggi, Romeni diharapkan bisa menjadi andalan baru di lini serang timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Yes, alhamdulillah kabar gembira hampiri Garuda. Jelang laga krusial lawan Australia dan Bahrain, Patrick Kluivert akhirnya temukan satu bomber ganas yang bisa jadi juru gedor timnas dan siap jadi duet maut bersama Ole Romeni. Bahkan satu pemain termahal ini sudah pasang badan dan siap tempur habis-habisan demi wujudkan target lolos ke Piala Dunia 2026. Bikin lawan-lawan panik sebelum bertanding. Siapakah sebenarnya dua sosok super top itu? Ini dia jawaban mendetailnya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bisa jadi sedang dalam suasana hati yang gembira. Pasalnya, ia baru saja menerima 2 kabar baik yang bisa meningkatkan peluang tim Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kabar baik pertama datang dari lini belakang, di mana Mads Hilgers sudah kembali dalam kondisi siap tempur. Sementara itu di lini serang, Ramadhan Sananta menunjukkan performa luar biasa dan berpotensi menjadi ujung tombak utama timnas Indonesia. Setelah sempat absen lama karena cedera hamstring sejak November 2024, Mads Hilgers akhirnya kembali bermain secara reguler bersama klubnya FC Twente. Dalam 2 pertandingan terakhir, Mads Hilgers selalu tampil di lapangan. Meskipun masih bermain sebagai pemain pengganti, ini adalah pertanda baik bagi timnas Indonesia. Mads Hilgers sedang dalam jalur yang tepat untuk kembali ke performa terbaiknya sebelum menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberadaan Mads Hilgers akan sangat krusial bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Baik dalam skema 2 back atau 3 back, ia tetap menjadi salah satu back terbaik yang dimiliki Indonesia selain Kapten Jay Itzes. Di antara semua striker yang pernah memperkuat timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, hanya Ramadhan Sananta yang berhasil mencetak gol di tahun 2025. Striker Persis Solo ini menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan terakhir di Liga 1 musim ini. Performa impresif ini membuat Ramadhan Sananta semakin layak menjadi pilihan utama di lini serang timnas Indonesia. Sebaliknya, Rafael Struijk yang sebelumnya sering dipercaya sebagai striker utama sedang mengalami masa sulit di klubnya Brisbane Roar. Struijk bahkan gagal tampil dalam 4 pertandingan terakhir bersama klubnya. Dengan perbedaan performa yang cukup mencolok ini, apakah Patrick Kluivert akan memberi kesempatan kepada Ramadhan Sananta untuk menggantikan Rafael Struijk sebagai striker utama timnas Indonesia? Yang jelas dengan Mads Hilgers kembali fit dan Ramadhan Sananta tampil tajam, timnas Indonesia semakin siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akhirnya terbongkar semua. Ternyata inilah alasan mengejutkan Patrick Kluivert tunjuk Sjoerd Wodenberg jadi pelatih kiper timnas Indonesia. Bukan legenda besar Belanda Edwin van der Sar atau Martin Stekelenburg.
Ada rencana besar yang belum banyak diketahui publik dan bisa jadi strategi dahsyat untuk menjadikan timnas Indonesia punya kiper selevel Eropa kah? Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah menunjuk Stuart Woudenberg sebagai pelatih kiper skuad Garuda. Keputusan ini bukan tanpa alasan mengingat Woudenberg memiliki pengalaman bekerja di Indonesia dan sudah memahami budaya sepak bola nasional. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, Stuart Woudenberg adalah pelatih kiper Dewa United. Ia bergabung dengan klub Liga 1 tersebut pada musim 2023-2024 setelah diminta langsung oleh pelatih asal Belanda, Jan Olderyekerink. Hanya butuh satu musim di Dewa United sebelum akhirnya Patrick Kluivert memintanya untuk menjadi bagian dari staf kepelatihan timnas Indonesia. Presiden Dewa United Ardian Satyanegara mengungkapkan bahwa alasan Kluivert memilih Woudenberg adalah karena ia sudah cukup lama berada di Indonesia dan memahami budaya sepak bola nasional. Ardian mengatakan bahwa salah satu faktor utama pemilihan Woudenberg adalah pengalamannya yang sudah cukup lama berada di Indonesia. Selain itu, program kepelatihan yang dijalankannya selama ini banyak berkolaborasi dengan kiper asal Belanda. Dewa United telah resmi mengakhiri kerjasama dengan Stuart Woudenberg dan kini pelatih berusia 38 tahun itu akan sepenuhnya fokus membantu timnas Indonesia. Ardian juga mengungkapkan bahwa proses kepindahan Woudenberg ke timnas Indonesia diawali dengan surat resmi dari PSSI. PSSI mengirimkan surat kepada Dewa United yang menyatakan ketertarikannya terhadap Stuart Woudenberg sebagai pelatih kiper. Secara administrasi semua sudah diselesaikan, tinggal menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Dengan bergabungnya Stuart Woudenberg, kini Patrick Kluivert sudah memiliki 4 asisten pelatih di timnas Indonesia: Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Gerald Vandenburg yang juga menjabat sebagai pelatih timnas U23 Indonesia, dan Stuart Woudenberg sebagai pelatih kiper. Dewa United sendiri sudah menyiapkan pengganti Woudenberg, yaitu Roy Hendrickson dari Belanda. Ardian menambahkan bahwa sejak awal, tujuan Dewa United adalah untuk mendukung sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, mereka sudah menyiapkan pengganti untuk posisi pelatih kiper. Dengan kehadiran Stuart Woudenberg, timnas Indonesia kini semakin siap untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, ini dia, dikonfirmasi langsung oleh manajer timnas. Ada satu wonderkid sensasional dari Liga 1 yang berposisi sebagai winger kiri yang mendadak sukses curi perhatian Patrick Kluivert beserta tim pelatih timnas Indonesia. Bahkan kabarnya sosok ini punya kecepatan dan kemampuan dribble yang bisa jadi senjata rahasia Garuda di laga krusial melawan Australia. Makin menarik karena namanya mulai muncul sebagai alternatif ideal untuk gantikan Ragnar Oratmangoen yang dipastikan absen. Siapa dia sebenarnya? Ini dia ulasan mendetailnya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyaksikan secara langsung pertandingan antara Persita Tangerang dan Persik Kediri dalam laga pekan ke-22 Liga 1 2024/2025. Pertandingan yang digelar di Indomilk Arena Tangerang pada Jumat lalu itu berakhir dengan kemenangan untuk Persita berkat gol yang dicetak Ryuji Utomo. Patrick Kluivert tidak datang sendirian. Ia ditemani oleh tim kepelatihan timnas Indonesia, yakni Alex Pastoor, Gerald Vandenburg, Denny Lanzaat, dan Stuart Woudenberg. Kehadiran mereka disambut baik oleh Presiden Persita, Ahmed Zaki Iskandar, yang mengaku bangga karena tim pelatih timnas mau datang langsung ke stadion untuk memantau jalannya pertandingan. Ia juga senang dengan kedatangan Gerald Vandenburg, yang kini menjabat sebagai pelatih timnas U23 Indonesia. Kehadiran Vandenburg diharapkan bisa memberi semangat lebih bagi para pemain muda Persita. Alhamdulillah akhirnya mereka datang dan bisa melihat permainan Persita. Coach Gerald Vandenburg juga bisa memantau pemain-pemain U23 di Persita. Semoga kehadiran mereka bisa memberikan motivasi lebih bagi tim dan juga para supporter, ujar Ahmed Zaki Iskandar. Selain menyaksikan pertandingan, Patrick Kluivert dan stafnya juga ingin mengenal lebih jauh tentang Persita. Mereka bertanya mengenai sejarah klub, perkembangan tim, serta bagaimana manajemen mengelola skuad mulai dari akademi hingga ke tim senior.
Mereka bertanya tentang sejarah klub, pemain yang ada saat ini, serta bagaimana sistem pembentukan tim yang baik dan pemilihan pemain dari akademi ke senior, jelas Ahmed Zaki Iskandar. Dari laga tersebut, ada satu pemain Persita yang menarik perhatian tim pelatih Timnas Indonesia, yaitu Yandan Yafi. Pemain berusia 21 tahun ini merupakan produk asli akademi Persita dan sudah dipromosikan ke tim senior sejak musim lalu. Hingga kini Yandan Yafi sudah tampil dalam 19 pertandingan bersama Persita dan telah mencetak 1 gol. Dalam laga melawan Persik, ia dipercaya turun sejak menit pertama sebagai pemain sayap kiri. Namun sayangnya ia harus ditarik keluar lebih cepat pada menit ke-40 akibat cedera. Meskipun hanya bermain sebentar, Yandan Yafi tetap menjadi salah satu pemain yang dipertimbangkan untuk bergabung dengan Timnas U23 Indonesia. Ahmed Zaki Iskandar pun akan merekomendasikan namanya kepada Patrick Kluivert. Nanti kami serahkan ke Coach Patrick Kluivert karena dia yang memantau permainan Persita. Saya pikir ada pemain muda kami yang cukup mencuri perhatian, yaitu Yandan Yafi, pungkas Ahmed Zaki Iskandar. Dengan kehadiran Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya dalam pertandingan Liga 1, semakin terlihat bahwa Timnas Indonesia sedang serius dalam mencari talenta terbaik untuk menghadapi kompetisi internasional mendatang. Ini baru top Marco Top. 2 laga beruntun langsung El Capitano di FC Venezia, Jay Itzes mendadak jadi komoditas panas di bursa transfer, hingga langsung masuk radar 4 tim papan atas Serie A. Klub-klub elit Italia berebut tanda tangannya untuk musim depan kah? Memang mantap betul Abang Jay. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan klub manakah yang bakal mendapatkan jasa Itzes musim depan? Jay Itzes, bek andalan Timnas Indonesia, mendapat kepercayaan besar di klubnya Venezia setelah ditunjuk sebagai kapten tim dalam 2 pertandingan berturut-turut di Liga Italia Serie A 2024 per 2025. Pelatih Eusebio Di Francesco memberikan tanggung jawab kepada Jay Itzes tidak hanya sebagai starter tetap, tetapi juga sebagai pemimpin di lapangan. Keputusan ini diambil setelah Joel Pohjanpalo, kapten sebelumnya, pindah ke klub Serie B Palermo pada bursa transfer musim dingin. Jay Itzes pertama kali mengenakan ban kapten Venezia saat menghadapi Udinese pada pekan ke-23 Serie A. Sayangnya, Venezia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-3. Kesempatan kedua datang pada pekan ke-24 ketika Venezia menjamu AS Roma di Stadion Pierluigi Penzo. Lagi-lagi, timnya harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Giallorossi. Dalam laga melawan Roma, Jay Itzes menghadapi tantangan besar saat harus mengawal Artem Dovbyk, striker tajam lawan. Beberapa kali Dovbyk mampu melepaskan diri dari penjagaan Jay Itzes dan menciptakan peluang berbahaya. Salah satu peluang terbaik Roma datang dari tendangan keras kaki kiri Dovbyk, tetapi kiper Ionut Radu berhasil melakukan penyelamatan gemilang. Tak lama setelah itu, Dovbyk kembali mengancam dengan sundulan, namun Ionut Radu kembali menunjukkan kelasnya dengan menepis bola tersebut. Meski sempat mampu menahan tekanan di awal laga, Venezia akhirnya kebobolan pada menit ke-57. Wasit Luca Zuverli memberikan penalti untuk AS Roma setelah Anglino dilanggar oleh Alessandro Marchandali di kotak terlarang. Jay Itzes sempat melakukan protes, tetapi keputusan wasit tetap tidak berubah. Paulo Dybala yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses mencetak gol dan membawa Roma unggul 1-0. Setelah tertinggal, Venezia berusaha bangkit dan mencari gol penyama kedudukan, tetapi hingga peluit akhir berbunyi, Roma tetap mempertahankan keunggulannya. Meskipun timnya kalah, pengalaman menjadi kapten Venezia di pertandingan besar ini menjadi langkah penting dalam perkembangan Jay Itzes sebagai pemimpin di lapangan. Fans Timnas bisa dibuat gempar. Pernah merasakan berkarir di J-League, Irfan Bahdim mendadak kirim pesan mengejutkan kayak gini kepada Sandy Walsh yang resmi gabung klub Liga Jepang Yokohama F. Marinos. Bahkan sampai ungkap satu hal di luar dugaan kayak gini. Semuanya bisa auto terkejut mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya Irfan Bahdim bongkar? Temukan jawabannya hanya di sini.
Pemain sepak bola Indonesia Irfan Bahdim turut menanggapi kepindahan Sandy Walsh ke klub Jepang Yokohama Marinos. Kepastian transfer Sandy Walsh diumumkan secara resmi oleh Yokohama Marinos melalui akun Instagram klub pada Minggu kemarin. Dalam pernyataan resminya, klub yang berlaga di kasta tertinggi sepak bola Jepang ini menyampaikan bahwa Sandy Walsh bergabung dengan mereka melalui skema transfer langsung dari Cafe Mechelen. Dari Cafe Mechelen Belgia, kami senang untuk mengumumkan bahwa kami telah memutuskan merekrut Sandy Walsh dengan skema transfer, tulis akun Instagram resmi Yokohama Marinos. Setelah pengumuman tersebut, klub Jepang ini terus mengunggah berbagai konten tambahan untuk menyambut kedatangan Sandy Walsh. Menariknya, dalam salah satu unggahan Yokohama Marinos, Irfan Bahdim turut memberikan komentar yang membuat publik penasaran. Pemain yang pernah membela timnas Indonesia sebanyak 40 kali ini awalnya mengucapkan selamat kepada Sandy Walsh atas kepindahannya ke Jepang. Namun yang menjadi perhatian adalah komentar Irfan Bahdim yang ditulis dalam bahasa Belanda, "Congrats bro. Ikom J opzoeken in Augustus." Komentar tersebut memiliki arti "selamat bro. Aku akan datang mengunjungimu pada bulan Agustus." Pernyataan ini memunculkan tanda tanya besar mengenai maksud sebenarnya dari Irfan Bahdim. Ada dua kemungkinan yang bisa diinterpretasikan dari komentarnya. 1. Irfan Bahdim berencana berlibur ke Jepang dan akan menemui Sandy Walsh secara langsung di sana. 2. Irfan Bahdim akan bergabung dengan klub Jepang, yang berarti ia mungkin sedang dalam proses kembali bermain di J-League. Spekulasi tentang kemungkinan kedua cukup menarik, terutama karena Irfan Bahdim saat ini tidak terikat dengan klub manapun. Jika benar ia bergabung kembali ke klub Jepang, tentu ini akan menjadi kejutan besar, mengingat ia sudah cukup lama absen dari kompetisi profesional. Bukan kali pertama Irfan Bahdim memiliki pengalaman bermain di Jepang. Pada tahun 2014 hingga 2017, ia pernah merumput bersama Ventforet Kofu di J-League. Namun selama di sana kesempatan bermainnya sangat minim dengan hanya tampil 2 kali bersama klub tersebut. Setelah itu Irfan Bahdim sempat pindah ke klub Jepang lainnya Consadole Sapporo, tetapi juga tidak mendapatkan banyak menit bermain. Ia hanya tampil 3 kali selama membela klub yang saat itu diperkuat oleh bintang Jepang Shinji Ono. Dengan latar belakang tersebut, spekulasi mengenai kembalinya Irfan Bahdim ke J-League semakin menarik untuk dinantikan. Apakah komentarnya hanya sekadar rencana liburan atau ada kejutan lain yang sedang disiapkannya? Waktu yang akan menjawab.